ngapain lagi sih datang ke sini? Belum jelas juga semuanya. Aku nggak mau lagi ada urusan sama kamu atau istri kamu itu. Ntar lagi aku akan cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Han. Han, ganggu nggak Han? Lagi di kantor ya? Enggak, Konis. Aku disuruh bed rest sama dokter di rumah. Kenapa, ada apa? Iya, aku cuma mau bilang makasih banyak ya Han ya. Tadi Bang Rudolf telepon aku, katanya kamu udah minjemin uang ke dia ya buat beli inhalernya Dante sama obat Dante. Kita jadi ngelepotin kamu lagi nih Han. Ya ampun Nisa, udah deh kayak begitu-gitu nggak usah dipikirin. Kita kan udah sahabat. Lagi pula aku bener-bener tulus dan seneng bisa bantu kalian. Ya Allah, kamu baik banget sih Han, makasih ya. Terus gimana keadaan Dante? Udah baik kan? Iya, alhamdulillah Dante udah baik kan. Oh iya Han, doain dong Han supaya Bang Rudolf bisa dapat kerjaan lagi ya. Amin. Nis, aku selalu doain kamu dan keluarga kamu. Dan pastinya aku akan doain semoga Bang Rudolf bisa cepet dapat kerjaan yang sesuai. Supaya dia bisa jadi kepala rumah tangga yang bisa bertanggung jawab dan menafkahi kalian semua. Amin. Amin, amin ya Allah. Ya udah makasih ya Han, aku mau beres-beres rumah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana tadi interviewnya? Lancar? Telat datang Nis, aku minta keringanan supaya bisa interview lagi, mereka nggak terima. Ya udah, nggak apa-apa. Abang nggak usah sedih. Yang penting abang jangan patah semangat. Usaha terus ya bang ya. Ya udah, mendingan sekarang abang sholat zuhur dulu deh ya. Abang minta sama Allah supaya dikasih kemudahan. Ya bang ya. Ya, kasih Nis ya. Ya Allah, mudahkanlah jalan bagi suamiku mencari nafkah untuk keluarga kami. Bukakanlah pintu rezekimu untuk kami, ya Allah. Bang, Mus. Kamu udah lama datangnya? Enggak, tadi kata Bibi Mbak Hana lagi kerja, jadi ya aku tungguin aja di sini. Mbak Hana, aku lihat di blog Mbak Hana, katanya Mbak Hana itu mau cerai sama Mas Bram. Apa itu benar, Mbak? Iya, Mus. Mbak Hana sama Mas Bram itu adalah pasangan yang sangat serasi. Kenapa Mbak harus berpisah? Apa benar kalau Mas Bram itu selingkuh? Iya. Bram memang selingkuh. Semua yang kamu baca di blog aku itu semuanya benar. Kenapa Mas Bram bisa setega itu sama Mbak Hana? Apa yang kurang dari Mbak Hana? Mbak Hana itu cantik, cerdas, soleha, dan bisa memberikan anak. Enggak, Mus. Allah yang maha sempurna. Aku ini cuman manusia yang banyak kekurangannya. Tapi Mbak Hana udah yakin dengan semua keputusan ini? Maksud aku, bagaimana dengan anak-anak, Pak? Bagaimana dengan Rosi? Bagaimana dengan anak yang sekarang lagi dalam kandungan Mbak Hana? Aku nggak mungkin mempertahankan rumah tangga aku yang sudah hancur ini, Mus. Tapi Mbak, bukannya anak-anak itu paling baik untuk tumbuh dan besar di sekitar orang tuanya, Mbak Hana? Dan bukankah anak-anak itu adalah segalanya? Bukankah kebahagiaan anak itu adalah yang paling penting buat orang tua, Mbak? Iya, kamu memang benar, tapi aku nggak mau menggunakan anak-anakku sebagai alasan untuk
semua ini nggak adil buat mereka. Nggak adil. Aku dengan Mas Bram sudah selesai. Tapi Rosi itu pasti akan sangat terpukul. Rosi pasti akan sangat sedih sekali mendengar semua ini. Ya. Rosi pasti akan sedih banget. Dan anak kedua aku tidak akan merasakan kebahagiaan keluarga yang utuh. Tapi apapun yang terjadi, mereka harus menerimanya. Tapi Mbak Hana, Rosi itu kan masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya. Ini pasti akan menjadi sangat berat untuk Rosi. Aku gak mau anak-anak aku terbebani dengan rumah tangga yang dibangun oleh kepalsuan. Karena menurut aku, fondasi rumah tangga itu harus pakai hati. Dan kalau mereka tahu dan melihat semua ini, psikologis mereka pasti akan terpengaruh. Lagi pula, aku nggak bisa bohongin hati aku, Mus. Aku bukan perempuan yang mau dimadu. Ya Mbak Hana, aku cuma bisa berdoa semoga Allah meridhoi keputusan Mbak. Dan semoga apapun cobaan yang akan Mbak Hana hadapi ke depan, Mbak Hana akan selalu sabar, selalu tegar, dan selalu yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Iya. Aku harus tegar, aku harus kuat untuk Rosi. Dan anak kedua aku ini, aku harus menjadi ibu yang baik buat mereka. Karena menjadi seorang istri adalah pilihan. Tapi menjadi ibu yang baik adalah kewajiban. Dan meskipun ada kata mantan istri, tapi tidak akan pernah ada kata mantan ibu. Walaupun jujur aku belum bisa mencerna keputusan Mbak Hana, tapi aku akan selalu berdoa buat Mbak Hana. Semoga Mbak Hana bisa mendapat keputusan yang terbaik. Yang terbaik untuk Mbak Hana dan juga anak-anak, Mbak ya. Amin. Makasih ya, Mus. Vin. Kamu ngapain lagi sih datang ke sini? Belum jelas juga semuanya. Aku nggak mau lagi ada urusan sama kamu atau istri kamu itu. Sebentar lagi aku akan cerai. Jadi aku cuma mau bilang kalau sebentar lagi sidang pertama aku dimulai. Terus kamu pikir penting buat aku? Aku ngelakuin semua ini demi Nadia dan... Helmi, udah deh. Kamu itu ngapain cerita ke aku kalau kamu mau bercerai sama Raisa? Buat apa? Ya supaya kamu tenang. Supaya kamu tahu kalau dia itu nggak akan mengganggu kehidupan kamu sama Nadia dan... Helmi, udah stop. Kamu pikir dengan kamu bercerai sama Raisa, aku mau lagi rujuk sama kamu? Helmi, aku sudah yakin dengan Rizal dan aku akan menikah dengan Rizal. Ya udah, iya. Kalau emang kamu yakin sama Rizal, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai stres kayak begitulah. Ya biarin dong. Aku mau kamu tahu bahwa aku sudah tidak ada hati lagi buat kamu. Dan aku tidak peduli mau kamu ngatain Rizal gak bener lah, playboy lah, matre lah, atau apalah. Aku gak peduli. Karena aku lebih tahu Rizal dibanding kamu. Iya. Tina, aku boleh ketemu sama Nadia nggak? Please. Ya udah, ikut aku.